Permasalahan Guntur Bumi dengan sejumlah pasiennya terus bergulir. Bukan mereda, perseteruan di antara mereka kian beranak pinak. Bahkan orang tua R, salah satu pasien yang mengaku menjadi korban dari Guntur Bumi, telah melaporkan perbuatan suami Puput Melati itu yang dianggapnya telah berbuat tindak asusila terhadap sang putri tercinta. Tapi benarkah lantaran kejadian Depok, Jawa Barat, kakak perempuan Daus membenarkan jika adiknya masih tinggal bersama anak dan istrinya? Katanya Bang Dul sudah berseranjang sama Yunita. Hah? Benar. Udah banyak yang bilang soalnya. Enggak, kabarnya jarang pulang ke sana. Tahu. Udah nggak di sini. Oh, Dausnya udah nggak ke sini. Enggak. Iya, kabarnya udah nggak serumah sama Yunita. Pasti. Di tengah proses perceraiannya dengan Nia Daniati, Farhad Abbas justru kian lengket dengan sang juru bicara Regina. Bahkan ketika sidang lanjutan perceraian mereka digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin, Farhad Abbas justru mengumbar kemesraan dengan Regina. Lihat saja bagaimana dengan begitu mesranya Farhad tak melepas tangan Regina dari genggamannya. Lantas, adakah ini bukti cinta sesungguhnya? Atau justru ini hanya sekedar atribut kepentingan untuk tujuan tertentu? Romantis. Kita tinjau lokasi. Regina penakut gitu. Ya dia kalau jalan malam gitu ya pegang tangan gitu. Ya seperti berpeganglah tangan itu kan bukan berzina ya, kira-kira begitu. Kemudian sebagai sahabat kawan wartawan-wartawati juga pegang-pegangan tangan. Itu menandakan bahwa kita punya semangat persahabatan. Salam pramuka, jabat erat tangan, ya dari tangan. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun hati. Dari mana datangnya sayang? Dari tangan turun ke. Tidak hanya jalan bergandengan tangan, Farhad juga dimanjakan dengan bakso racikan Regina yang disebutnya sebagai bakso cinta. Dan sebagai balasnya, Farhad pun tanpa malu-malu dan berpikir panjang menyuapi Regina bakso cinta yang mereka makan sepiring berdua. Lantas, tak malukah Farhad yang masih berstatus suami Nia mengumbar adegan mesra tersebut? Oke pemirsa, sekarang saya mau meracik bakso untuk masyarakat. Nggak tahu bakso buatan saya enak apa enggak, tapi kayaknya sih ya. Kalau saya lebih enak, saya mau usaha bakso pemirsa ya. Saya pakai racikan hati. Baksonya agak banyak, karena porsi orang yang makannya cukup lumayan besar. Ini bakso cinta Ibu Regina yang tadi saya buat jauh gerobak antara gerobak dengan baksonya, tapi udah sampai juga. Ini saya mau makan seseorang yang sedang kontroversi. Tangan dulu. Yang jelas sandiwara cinta Regina membuatkan saya bakso. Semoga menjadi kenyataan. Bukan settingan saja. Karena kalau settingan berarti itu hanya mempermainkan hati saya loh. Baksonya udah rasa Regina. Panasnya panas Regina. Pedesnya pedes Regina. Nikmatnya nikmat Regina. Dan yang traktir Regina. Tapi di balik kemesraan ini, ada sebuah ironi saat proses perceraian Farhad dan Nia masih terus digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pun begitu dengan Regina, yang perceraiannya bersama Ilal belum diputus pihak pengadilan agama.
Lantas, seperti apa Farhad menyikapi sidang perceraian yang masih berkutat pada uang nafkah sebesar 100 juta rupiah per bulan yang pernah ia tuangkan dalam surat pernyataan tahun 2006 silam? Lantas, sanggupkah Farhad mewujudkan apa yang pernah ia buat atau justru ia tetap dengan pendiriannya tidak akan pernah memberikan sejumlah nominal yang pernah ia ajukan? Direncanakan minggu depan baru kita menyerahkan bukti-bukti, yaitu bukti-bukti surat, seperti apa yang dikatakan Farhad, bahwa dia ngasih nafkah istrinya 100 juta sebulan, dan rumah itu diserahkan kepada dia. Padahal rumah itu nggak usah diserahkan, kan memang rumah Nia dan Niati. Begini bos, kalau 7 juta itu sama dengan gajinya bupati. Ya kalau dia mengecilkan 7 juta, ya kenapa sih Indonesia heboh banget gua mau ngasih 7 juta? Listrik rumah gua aja 10 juta. Kalau 100 juta itu gaji presiden. Jadi bayangkan kalau saya jadi presiden, gaji saya hanya habis untuk bayar janda saya. Kalau saya kasih gaji presiden, sebesar gaji presiden, kalau saya jadi presiden, apa untuk saya? Untuk apa dia ngomong gitu? Emangnya pasti dia. Selain nominal rupiah terkait nafkah anak yang diperdebatkan, Farhad dan Nia juga tersulut perselisihan akan harta Gonogini. Lalu, apa saja harta Gonogini yang dituntut Nia dan Niati kepada Farhad Abbas? Dan apa kata Farhad tentang tuntutan Nia dan Niati? Pokoknya yang kita anggap itu harta dia, kita inventarisasi, kita berikan kepada hakim. Nanti dialah, nanti kan diverifikasi mana bukti rumah ini. Tapi ada upaya. Saya lihat bahwa harta yang ada itu sudah dipindah-pindahkan. Kalau Nia sudah mengaku bercerai dengan saya tahun 2005, ya itu poin. Ya buat apa lagi dia mempermasalahkan Regina? Kemudian kalau dia menyatakan bahwa mendapat surat pernyataan akan ngasih uang 100 juta dan menyerahkan semua harta, atau saya keluar sebagai Tarsan, itu kan hanya bahasa emosional. Dan maksudnya bukan untuk bercerai yang digugat sekarang. Apa yang diperlihatkan Farhad Abbas bersama Regina di tengah proses perceraiannya memang mencuatkan tanda tanya. Apakah kemesraan mereka akan bersandar di pelaminan atau justru sekedar intrik untuk melambungkan popularitas semata? Entahlah. Yang pasti, dengan masih menyandangnya mereka sebagai suami Nia dan Niati dan istri Ilal Farhad dan Regina terus menguntai kemesraan dengan segala kontroversinya. Semua pasangan kami sudah mengikhlaskan hubungan kami. Ilal, saya tidak pernah membawa lari Regina. Ilal selalu ngomong, saya ikhlaskan buat Farhad kan. Kan dia ngomong begitu. Kapan saya pernah saya bawa kabur? Gak pernah. Dan Nia ini nggak pernah mempermasalahkan hubungan saya. Walaupun di belakang nyodok saya terus. Masa mobilnya Regina dibilang mobilnya Nia udah dikembalikan? Permasalahan Guntur Bumi dengan sejumlah pasiennya terus bergulir. Bukan mereda, perseteruan di antara mereka kian beranak pinak. Bahkan orang tua R, salah satu pasien yang mengaku menjadi korban dari Guntur Bumi, telah melaporkan perbuatan suami Puput Melati itu yang dianggapnya telah berbuat tindak asusila terhadap sang putri tercinta. Tapi benarkah lantaran kejadian ini, R masih dibebat trauma luar biasa? Saya melaporkan tentang si GB ya, yang telah mencabuli anak saya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kalau saya bohong, mati hari ini. Mati hari ini, saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah agak mendingan, tapi ya jijik aja kalau lihat dia. Diberi sarung, dia sudah memakai sarung tangan, saya diberi sarung. Dia bilang buka celana panjang, celananya dia bilang. Berbeda dengan sepenggal trauma yang masih tersisa, merundung hari-hari R, pihak Guntur Bumi melontarkan peluru tentang adanya tindak penculikan terhadap sejumlah karyawannya. Bahkan mereka menuding ada tindak pencucian otak dalam aksi penculikan itu. Lantas, kepada siapakah tudingan ini mereka alamatkan? Para pasien sudah dimobilisasi dan dicuci otak, gitu loh. Kan bahkan ada beberapa pasien yang menyesal dan kembali gitu, kembali bahkan datang dan ini kepada kita. Dan itu satu saat kita akan buka semua.
Dan yang mereka katakan saksi mahkota itu diculik. Keluarganya lagi mencari sampai sekarang.